Pemirsa, nama besar Sultan Mahmud Badarudin yang legendaris itu telah terpatri dalam sejarah nasional sebagai pahlawan bangsa. Namun bagi orang Palembang, kebanggaan terhadap sultannya telah mendorong mereka untuk menempatkan nama besar Sultan Mahmud Badarudin tersebut menjadi nama masjid yang telah ia dirikan pada masa pemerintahannya, tepatnya pada bulan Jumatil Akhir 1151 Hijriah atau bertepatan dengan tahun Masehi 1738 yang lalu. Inilah Masjid Agung Palembang yang awalnya lebih dikenal sebagai Masjid Sultan. Catatan sejarah menyebutkan, proses pembangunan masjid dimulai tahun 1738 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo dan baru bisa diresmikan penggunaannya sekitar 10 tahun kemudian, yakni pada tanggal 26 Mei 1748. Saat itu bangunan masjid belum disertai menara segi 6 yang baru dibangun 10 tahun setelah diresmikan, yaitu pada tahun 1758. Arsitektur bangunan masjid ini sebagaimana masjid-masjid tua di wilayah Palembang tidak memiliki identitas penuh dalam satu aliran gaya arsitektur tertentu. Pola arsitektur bangunannya lebih merupakan perpaduan antara berbagai pengaruh budaya seperti Cina, Arab, Belanda, dan Melayu. Seperti penampil dan ornamen atap lebih mencerminkan gaya arsitektur Palembang dengan sentuhan etnik Cina, sedang pengaruh Belanda terlihat dari teknik konstruksi dinding dan menara. Bangunan induk masjid memiliki bentuk bujur sangkar dengan atas limas bersusun, yang di keempat sisinya terdapat penampil beratap limas 3 tingkat. Penampil pada sisi arah kiblat berfungsi sebagai mihrab, sedangkan 3 penampil lainnya digunakan sebagai pintu masuk. Atap limas bersusun yang ditopang tiang kayu mengambil bentuk tipikal masjid Jawa abad 15. Sejak masa pendirian, masjid ini telah mengalami beberapa kali pengembangan dan perluasan ruang sholat jamaah. Pada tahun 1893, dilakukan perluasan disertai pembuatan pintu masuk berlanggam doris di ketiga sisinya. Perluasan berikutnya dilakukan pada tahun 1916 dengan penambahan serambi di sekeliling masjid. Akibat pengembangan tersebut, keanggunan bentuk asli masjid menjadi kurang terlihat karena tertutup balutan bangunan tambahan. Penambahan bangunan yang dilakukan dalam selang waktu yang berbeda juga menghasilkan ketidakselarasan citra arsitektur bangunan masjid secara keseluruhan. Apalagi beberapa persoalan teknis muncul seperti buruknya penerangan dan ventilasi pada bangunan asli ditambah adanya kebocoran pada pertemuan dan sambungan antar atap. Ya, jadi Masjid Agung Palembang ini memang didirikan pada sekitar 260 tahun yang lalu. 260 tahun yang lalu, 1740 sekitar itu. Pada saat terakhir sebelum direnovasi, kita melihat kondisi Masjid Agung itu memang sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kita bertekad untuk memperbaikinya, menjadikan ini kembali kepada kejayaan masa lalu, tetapi tentu dengan penambahan dan penyempurnaan. Tidak menghilangkan Tidak. Oleh karena memang kita mengembalikan justru kepada bentuk asli. Upaya pengembangan bangunan masjid yang memiliki luas 5.114 meter persegi ini direncanakan dengan menonjolkan keaslian bangunan masjid lama seperti citra semula ketika dibangun pada abad 18. Pembongkaran bangunan tambahan akan dilakukan agar bentuk masjid asli dan menaranya bisa ditampilkan secara utuh, sehingga kepadatan bangunan akan berkurang, sementara ventilasi dan penerangan menjadi lebih baik. Pengembangan masjid ini dimaksudkan sebagai sebuah wujud komitmen tentang pelestarian warisan sejarah dan kebudayaan agung masa lalu. Tentu saja komitmen tersebut semestinya bukan hanya diperuntukkan bagi pengembangan Masjid Agung Palembang, yang notabene berfungsi sebagai simbol moral dan politik pemerintah daerah setempat. Sebab masjid-masjid tua lainnya di wilayah ini juga menunggu perhatian politik dan moral yang adil dari penguasa, selain tentunya juga dari masyarakat.